Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu di mana saja berada dan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bosan-bosannya kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia yang dianugerahkannya kepada kita sekalian, sehingga kita senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat. Kita dapat melaksanakan tugas-tugas kita, kewajiban-kewajiban kita, karena kesehatan dan kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar, para penonton, pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Uraian kita untuk mengisi santapan siang pada siang hari ini, hari Sabtu, tanggal 15 Agustus 2020. Kita ingin menyampaikan tema kajian memahami perjalanan hidup dan mati. Dalam hal ini, subtemanya adalah saya adalah Khalifatullah. Sebagai khalifah Allah, ada beberapa ayat yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahwa sebagai khalifah Allah di bumi, setiap manusia harus dilengkapi dengan berbagai fasilitas, dilengkapi sebagai beberapa sarana yang diperlukan dalam melaksanakan tugasnya sebagai khalifatullah di atas bumi ini. Tanpa fasilitas dan sarana itu, maka manusia tidak mungkin dapat menjalankan tugasnya sebagai khalifah Allah di atas bumi. Karena itulah, di dalam surah As-Sajdah, surah yang ke-32 ayat 9, Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Arti dari ayat itu adalah, kemudian Dia, Allah, menyempurnakan manusia dan meniupkan ke dalamnya roh ciptaannya, dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, tetapi kamu sedikit sekali yang bersyukur. Apa yang dijelaskan oleh ayat ini adalah summa sawwahu, setelah sempurna manusia dalam keadaan jasadnya. Setelah jasadnya sempurna, matanya sudah terbentuk, telinganya sudah terbentuk, mulutnya sudah terbentuk, semua unsur-unsur jasmani sudah terbentuk ketika berada di rahim ibu. Lalu Allah menyatakan wa nafah fihi mir ruhihi, kemudian Allah meniupkan
ke dalam diri manusia itu rohnya. Dan bersamaan dengan itu, wa ja'ala lakumus sam'ah, Allah memberikan pendengaran, wal absara, melalui penglihatan, wal af'idata, kemudian hati. Afidah itu adalah sesuatu yang berada di dalam hati, yang bisa dikategorikan rasa yang ada di dalam hati. Ini berarti bahwa setelah lengkap semua bentuk yang diberikan oleh Allah kepada manusia, sudah ada telinganya, tapi ketika belum dimasukkan rohnya, belum bisa mendengar. Setelah rohnya masuk, Allah memberikan pendengaran. Kemudian wal absara, matanya sudah ada, tetapi matanya belum berfungsi. Lalu setelah rohnya masuk, maka Allah memberikan kepada manusia penglihatan. Kemudian wal af'idata, Allah memasukkan rasa di dalam hati manusia, di dalam jantung manusia. Lalu Allah mengatakan, qalilan ma tashkurun, sedikit sekali manusia itu yang bersyukur kepada nikmat Allah. Itulah para pendengar, para penonton, setiap kali kita ceramah, mesti kita awali dengan memuji dan mensyukuri nikmat Allah. Karena apa? Kita itu sebagai wujud syukur kita atas nikmat Allah adalah dengan mengucapkan puja dan puji syukur itu kepada Allah salah satunya. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, di surah Al-Qiyamah, surah yang ke-75, ayat 38. Ini Allah ingin menggambarkan di sini kejadian manusia. Summa kana alaqatan fahalaka fasawwa. Kemudian mani itu menjadi segumpal darah. Lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya. Para pendengar, para penonton, pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam perjalanan hidup kita selama ini, pernahkah kita bertanya tentang diri kita? Atau istilah saya, pernahkah saya bertanya kepada diri saya, apakah kedudukan dan status saya di bumi ini? Apa kedudukan dan status saya di bumi ini? Tentulah tidak pernah. Tentu tidak pernah. Kalau kita bertanya bukan tentang ini, tentang hal yang lain. Tidak pernah kita bertanya kepada diri saya tentang apakah kedudukan dan status saya di dunia ini. Tidak pernah. Kemudian yang kedua, pernahkah saya menghitung apa yang telah diberikan oleh Allah pada diri saya? Tidak pernah. Kecuali setelah ini barangkali. Dalam diri saya, pernahkah juga kita bertanya pada diri kita, apakah yang ada di sekitar saya? Belum pernah. Belum pernah. Tentu tidak pernah. Apakah kedudukan saya di atas bumi ini? Belum pernah pertanyaan itu kita sampaikan. Pernahkah kita menghitung apa yang ada dalam diri saya sebagai anugerah Allah? Tidak pernah.
Pernahkah kita bertanya, apakah yang diberikan oleh Allah di luar diri kita? Tidak pernah. Tidak pernah. Kecuali setelah saya beritahukan sekarang. Mungkin kita pernah. Mungkin kita akan bertanya tentang itu. Pernahkah kita sadar, selagi kita memiliki tangan yang lengkap, dua, memiliki sifat yang sempurna, lalu kita bertanya, pernahkah kita bertanya seperti ini, mengapa harus ada tangan? Belum pernah, belum. Sesudah ini boleh bertanya, mengapa harus ada tangan? Pernahkah juga kita bertanya, dan siapa yang memberi saya tangan? Belum pernah. Belum. Tentu tidak pernah. Saya jawabnya tidak pernah. Pernahkah saya bertanya kepada diri saya sewaktu saya sehat? Lalu saya berkata, mengapa saya sehat? Tidak pernah itu. Tentu tidak pernah. Semua pertanyaan itu tidak pernah muncul ketika saya memiliki kesempurnaan. Bapak Ibu juga tidak pernah bertanya dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Tidak pernah. Sekarang mulailah bertanya. Banyak pertanyaan yang muncul pada diri saya kalau saya sedang memiliki kekurangan. Ini dia. Ketika kita memiliki kelebihan, tidak pernah ada pertanyaan. Ketika kita memiliki kekurangan, disitulah mulai banyak bertanya. Ketika tangan kita sakit, saya akan berkata, mengapa tangan saya sakit? Padahal saya ingin bekerja. Mengapa mata saya sakit, padahal saya ingin membaca? Mengapa gigi saya sakit? Saya sakit gigi menyebabkan saya tidak bisa makan. Pernahkah itu? Tidak pernah semua. Mengapa mata sakit, padahal saya ingin membaca? Mengapa kaki saya sakit, padahal saya ingin berjalan? Tapi ketika mereka semua itu sehat, mengapa kakiku sehat? Tidak pernah. Mengapa mataku sehat? Tidak pernah. Mengapa gigiku sehat? Tapi ketika ada kekurangan di dalam badan, baru manusia bertanya. Demikianlah para pendengar, sederetan pertanyaan yang jarang kita ucapkan, bahkan mungkin tidak pernah. Kita pertanyakan kepada diri kita sendiri. Mulai hari ini, bertanyalah, mengapa, kenapa, siapa? Para pendengar, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata tausiah kita yang membatasi waktu jua. Insya Allah kita akan lanjutkan besok pagi. Tausiah kita bertambah seru. Karena apa? Ada hal-hal yang kita tidak pernah lakukan, tapi dimunculkan dalam tausiah ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita sekalian. Mari kita renungkan tentang diri kita sebagai khalifah Allah di atas bumi ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.